Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pada sore hari ini saya akan mengupas tentang penggunaan papan interaktif digital yang sudah kita terima beberapa bulan yang lalu. Karena pemanfaatan fitur PED ini nantinya akan memfasilitasi Bapak Ibu untuk melaksanakan proses pembelajaran di kelas sehingga kelasnya menjadi lebih interaktif. Itu tujuan kita yang pertama. Tujuan yang kedua, selain kita menggunakan PED, ya, papan interaktif digital, papan ini harus terintegrasi dengan rumah pendidikan, terutama ruang murid. Ya, Bapak Ibu. Jadi dua tujuan itu akan kita kupas tuntas pada siang hari ini. Kita mulai yang pertama itu penggunaan papan tulis digital. Nah, ini papan tulis digital. Ini ada beberapa pengaturan, ya. Di sini ada keluar, ada buka, ada explore, ada lagi pengaturan yang kita lihat. Nah, ini pengaturan papan tulis, terutama yang pertama itu adalah setting penulisan. Ada beberapa macam juga, ada efek kuas, ada banyak penulis, ada grafik pintar, ada transkrip kata standar. Kita coba efek kuas. Jadi kita bisa menulis. Di sini juga ada sikat nanti ya. Sikat ini apa? Ketebalan tulisan dan juga warna tulisan. Jadi misalnya saya menulis yang pertama, kita ambil yang ini. Warnanya hitam ya. Nah. Terus saya mau coba yang kedua. Coba lagi yang ketiga. Nah, ini sudah kelihatan Bapak Ibu bahwa ketiganya ini berbeda. Nah, begitu juga dengan warna, ya. Kalau yang pertama kitanya misalnya merah. Ini lebih tebal, mau dirubah menjadi hijau. Juga di sini mau dirubah lagi menjadi coklat. Nah, untuk penghapus, di sini sebenarnya ada notif menghapus, tapi kalau dari sini kelamaan Bapak Ibu, ada yang lebih praktis itu menggunakan telapak tangan. Nah, jadi kalau di sini kan kita ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan, tetapi kalau di langsung itu dia lebih mudah. Kita balik lagi, kita kupas lagi. Ini tadi ada banyak penulis, kita aktifkan. Nah, biasanya ketika hanya menulis satu, ini mau menulis lagi, itu tidak bisa Bapak Ibu. Tapi ketika kita aktifkan banyak penulis itu, bisa orang 5, bisa orang 6 di sini, akan bisa kita lakukan secara serentak. Kalau sudah begini, enak menghapusnya dari sini. Ini namanya digitalisasi. Tapi gandengan digitalisasi itu ada inovasi. Ya. Kalau sudah digitalisasi, ini sudah digitalisasi. Nah, sekarang inovasinya itu Bapak Ibu itu harus mengeksplor materi yang ada di Bapak Ibu itu menggunakan papan interaktif digital yang terintegrasi nantinya dengan rumah pendidikan, ya. Jadi nanti semua materi yang ada di Bapak Ibu itu bisa lihat di sini. Meskipun tidak ada yang khusus untuk SLB, mungkin ada yang seperti misalnya itu di kelas 1. Bu Mary mau ngajarkan kelas 7, tapi tunagrahita.
Tunagrahita di kelas 7 itu bisa saja matematikanya ada di kelas 1. Ibu lihat CP yang ada di CP yang di kelas 1, tapi mungkin materinya di umum itu ada. Karena ada latihan soal, ada buku bacaan digital, ada sumber buku teks pembelajaran, ada pendidikan jarak jauh atau pembelajaran daring. Nah, saya ingin Bapak Ibu mengeksplor ruang murid ini nanti sesuai dengan materi yang ada di kelas-kelas Bapak Ibu, tentunya sesuai dengan jenjang kelasnya. Nanti saya ingin Bapak Ibu menampilkan yang salah satu di sini. Sudah komplit. Silakan Bu Nadia. Ini matematika kelas 1 umum ya, umum ya, SD reguler ya. Kalau kita kan pendidikan khusus. Di pendidikan khusus nanti jadi kan dibagi lagi, ada tunagrahita, ada tunarungu. Kan begitu. Kalau tunarungu mungkin dia tidak terlalu berbeda, tapi masih tetap berbeda. Namanya ada hambatan, pasti juga materinya paling tidak diturunkan, kan begitu. Mungkin ada, itu bisa diambil, jadi bisa meringankan. Atau kira-kira itu kita analisis lagi dari CP-nya. Oh, ini CP-nya di kelas 7, tapi sebenarnya ini sudah ada di kelas 2 atau kelas rendah, tapi di umum. Nah, itu bisa juga ditarik, tapi kita eksplor sesuai dengan kondisi anak kita yang ada di dalam kelas masing-masing. Ya, keterkaitan dengan pembelajaran mendalam, kan dia tidak hanya interaktif. Interaktif itu ya senang dia, jangan Bapak Ibu kira dia rame-rame itu pembelajaran itu sudah berhasil, belum. Tapi ada juga outputnya. Outputnya itu apa? Hasil belajarnya itu seperti apa? Terus dia mampu tidak mengeluarkan pendapat dia. Ada beberapa hal yang menjadi tolak ukur ketika pembelajaran Bapak Ibu itu dilaksanakan, apakah pembelajaran itu sudah berhasil atau belum. Ibu berharap nanti itulah tadi, karena ini kan baru awal ya kita. Selama ini kan kita baru coba-coba dulu, tapi sebenarnya itu tadi penggunaan papan interaktif digital ini harus terintegrasi dengan rumah pendidikan. Rumah pendidikannya yang mana? Yaitu ruang murid. Karena di ruang murid itulah ada tadi sumber belajar, ada segala macam yang memfasilitasi sehingga pembelajaran Bapak Ibu itu memang benar-benar interaktif. Interaktif tidak hanya menyenangkan, tapi juga nanti akan menghasilkan nilai yang signifikan naik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan di sini ya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan itu nanti akan berdampak dan memotivasi Bapak Ibu untuk lebih lagi mengeksplor pembelajaran yang ada di kelas Bapak Ibu. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.